Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bardan, NIM L1A1200099. Saya dari Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian dari kelas R002. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem verifikasi dan legalitas kayu atau yang disingkat menjadi SVLK. Sistem verifikasi dan legalitas kayu merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multi-stakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Skema ini dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu ini diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri. Sistem verifikasi dan legalitas kayu diterapkan secara wajib atau mandatory untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Sebagaimana kegiatan verifikasi legalitas kayu secara umum terdiri atas pengajuan pada Permen LHK nomor P21 dan Kepdirjen nomor SK 62. Yang pertama yaitu permohonan dan peninjauan permohonan sertifikasi. Yang kedua, perencanaan audit. Yang ketiga, pelaksanaan audit. Yang keempat, pelaporan dan keputusan hasil audit. Dan yang kelima, penerbitan sertifikat legalitas kayu. Dokumen persyaratan sistem verifikasi dan legalitas kayu industri. Yang pertama ada legalitas usaha. Di dalam legalitas usaha terdiri akta pendirian dan perubahan terakhir, SIUP dan TDP. Yang selanjutnya ada NPWP, SKT dan atau SPPKP. Dokumen yang lingkungan hidup, IUIPHHK atau IUI atau IUT atau TDI atau izin TPT. Sebenarnya ada RP BBI khusus untuk IUIPHHK. Selanjutnya dokumen impor khusus untuk importir. Selanjutnya ada akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok dan internal audit jika sertifikasi dalam kelompok. Selanjutnya ada dokumentasi persyaratan dalam legalitas bahan baku, produksi dan pemasaran. Penjelasannya adalah kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli, dokumen angkutan hasil hutan atau bahan baku, dokumen SHK atau SPHPL atau DKP pemasok. Misalnya prosedur DKP dan laporan pengecekan DKP jika pemasok ber-DKP. Ada PIB dan dokumen impor lainnya jika mengimpor bahan baku, laporan mutasi kayu dan laporan produksi. Selanjutnya ada kontrak jasa produksi jika produksi dijasakan perusahaan lain, dokumen angkutan pengiriman kayu atau produk dalam negeri dan PEB dan dokumen ekspor lainnya. Dokumen persyaratan sistem verifikasi dan legalitas kayu industri yang ketiga adalah legalitas K3 dan ketenaga kerjaan, yaitu prosedur K3, daftar peralatan K3, catatan kecelakaan kerja, yaitu yang selanjutnya dokumen kesepakatan kerja sama atau peraturan perusahaan, daftar karyawan dan kebebasan sertifikat. Yang selanjutnya adalah alur proses penilikan sertifikasi SPLK atau sistem verifikasi dan legalitas kayu. Yang pertama adalah persiapan. Persiapannya terdiri dari pengiriman dan konfirmasi jadwal audit dan penunjukan tim audit serta publikasi pelaksanaan audit. Publikasi maksimal 7 hari sebelum audit. Dan yang kedua, alur proses penilikan sertifikasi, sistem verifikasi dan
legalitas kayu adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan adalah opening meeting, verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara, serta closing meeting. Audit maksimal 10 hari kalender. Dan yang ketiga adalah pasca verifikasi. Pasca verifikasi ada penyampaian perbaikan jika ada LKS, penyusunan laporan, pengambilan keputusan, penyelesaian keluhan atau banding jika ada, serta publikasi hasil audit. Keputusan maksimal 21 hari setelah pelaksanaan audit. Dan selanjutnya adalah alur proses transfer sertifikat legalitas kayu. Yang pertama yaitu dari unit manajemen, yaitu surat permohonan transfer dengan tembusan surat kepada KAN Direktorat PPH KLHK. Yang ketiga Desud Provinsi. Yang keempat BPHP wilayah. Yang selanjutnya ada LPLK yang baru, yaitu koordinasi transfer sertifikat. Yang ketiga adalah laporan audit catatan keluhan dan informasi ketidakpatuhan hukum. Yang keempat adalah kajian hasil audit terakhir manajemen. Yang kelima pencabutan sertifikat legalitas kayu sebelumnya. Dan yang keenam adalah penerbitan sertifikat legalitas kayu yang baru. Calon klien melakukan alurnya adalah calon klien melakukan pendaftaran audit. Selanjutnya publikasi rencana audit dengan waktu 7 hari kalender. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses audit atau verifikasi dokumen dan lapangan, dan bisa menghabiskan waktu 2-3 hari kalender. Dan selanjutnya adalah keputusan hasil audit, 30 hari kalender sertifikasi, 21 hari kalender penyelidikan. Apabila dinyatakan tidak lulus, maka dapat melakukan banding maksimal 14 hari. Dan selanjutnya penerbitan sertifikat legalitas kayu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.